Memasuki bab ke-79, Vanessa hamil. Tuan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Di sisi lain, Vanessa masih menjalankan aktivitasnya sebagai model dan bintang iklan. James dan Aline sudah tidak lagi mengusik keluarga Kenan. Mereka menjalani aktivitasnya masing-masing. Sementara Riza memulai hidupnya di negara Paman Sam. Kenan yang mengetahui bahwa Riza kembali dicampakkan Vanessa, membuatnya memberikan sebuah penawaran. Kenan melihat bahwa Riza bukanlah orang yang jahat. Ia pun mengakui track record Riza di perusahaannya cukup baik, serta dedikasi yang sudah cukup lama. Semakin hari permintaan pasokan udang di Amerika semakin meningkat. Belum lagi di negara tetangga yang berdekatan dengan negara itu, sehingga membuat Kenan merasa perlu untuk mengirim orang dan menyediakan satu kantor di sana agar memudahkan mereka berkoordinasi. Kenan menawarkan Riza sebagai orang kepercayaan yang akan mengelola penerimaan dan pendistribusian udang yang mereka kirim ke negara itu. Riza yang merasa harga dirinya sedang terinjak pun langsung menyetujui penawaran Kenan. Ia bertekad akan bekerja lebih giat dan menyeimbangkan diri agar tidak dipandang sebelah mata oleh James dan Aline. Riza sangat berterima kasih pada Kenan dan berhutang budi pada pria arogan itu. Kalau di balik ketulusannya membantu Riza, Kenan juga sudah memegang kartu as skandal keluarga James dengan menjadikan Riza berhutang budi padanya, sehingga kelak keluarga itu tak lagi macam-macam pada Kenan. Break! Ucap fotografer yang sedang men-shoot gaya Vanessa. Saat ini Vanessa tengah bekerja untuk mengiklankan sebuah kosmetik. Van, lo kenapa sih? Kok nggak konsen gitu? Tanya fotografer tersebut. Kepala gue pusing, jawab Vanessa. Memang sedari pagi perutnya terasa mual dan pusing. Lo sakit? Kalau sakit kenapa nggak bilang? Kan bisa digantiin sama model lain. Jangan, gue pengen banget proyek ini. Ya udah kita mulai lagi, oke? Vanessa tetap bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja demi karir yang tengah ia jalani saat ini. Sesampainya di rumah, perut Vanessa masih terasa mual. Nes, kamu kenapa? Tanya Aline yang melewati kamar putrinya dan mendengar erangan suara Vanessa yang muntah. Gak tahu, Mom. Dari pagi Vanessa pusing, mual, kecapean kali. Aline berdiri mematung. Ini yang ia takutkan. Ia khawatir sang putri hamil. Berapa kali kalian melakukannya waktu itu? Tanya Aline menarik lengan putrinya yang hendak duduk di sofa. Apa sih, Mom? Vanessa menarik tangannya agar terlepas dari cengkraman sang ibu. Kamu hamil anak pria itu? Tanya Aline lagi. Vanessa terdiam. Ia mulai mengingat terakhir mendapatkan masa periodenya. Nggak mungkin. Kami melakukannya hanya beberapa kali. Sebelumnya juga nggak jadi. Bodoh! Enteng sekali kamu bicara. Heran Mommy denganmu, Nes. Aline sudah tidak bisa lagi mengajarkan putrinya yang bebal ini. Beli alat tes kehamilan sekarang. Mommy ingin tahu hasilnya. Enggak, Mom, Nessa nggak hamil, saut Vanessa. Itu kan katamu, dasar bodoh. Aline keluar dari kamar Vanessa dan menyuruh salah satu maidnya untuk membeli alat itu. Tak lama kemudian Aline datang ke kamar Vanessa dengan membawa alat tes yang paling akurat itu. Ini, Aline menyerahkan alat tes itu pada putrinya. Ayo coba sekarang. Mommy, aku lelah, nanti sajalah. Lagian Mommy terlalu khawatir. Aku hanya kecapean, Mom. Vanessa mengelak. Sudah, jangan banyak alasan. Ayo gunakan alat ini. Mommy akan tunggu. Vanessa bangun dari sofa dan mengambil alat tes itu, lalu berlalu ke kamar mandi. Vanessa berdiri menghadap cermin, menatap dirinya sendiri dan memukul-mukul pelan pipinya. Sesungguhnya ia pun khawatir, namun ia mencoba menepis kekhawatiran itu. Sudah lebih dari 1 bulan ia tak mendengar kabar tentang Riza. Bahkan mereka tidak berkomunikasi lagi sejak Aline dan James memergokinya di apartemen itu. Perlahan Vanessa mencoba alat itu. Ia menunggu beberapa menit dan ternyata terlihat 2 garis biru di alat itu. Apa? Vanessa menganga dan menutup mulutnya tak percaya.
Ternyata Riza benar-benar membuatnya hamil. Vanessa keluar kamar mandi itu dengan gontai. Bagaimana? Tanya Alin yang tak mendapat respon dari Vanessa. Sini. Alin merampas alat tes yang masih Vanessa pegang. Ya ampun! Teriak Alin. Akhirnya khawatiran Mommy dan Daddy terjadi juga. Maaf, Mom. Ucap Vanessa lesu. Wajahnya seketika menjadi bingung. Ia menggigit ujung kukunya. Ayo ikut ke ruangan Daddy. Alin menarik tangan putrinya. Dad, lihat hasil dari kelakuan putrimu yang bodoh ini. Alin menyerahkan alat tes itu pada James setelah mereka berada di ruang kerja pria keturunan Amerika itu. Dia juga anakmu. Ujar James melirik ke arah Alin. Tapi dulu aku tidak sebodoh dia. Jawab Alin menyedekapkan kedua tangannya di dada seperti tengah akan mengintimidasi Vanessa. Vanessa tertunduk malu. Maaf, Dad. Tiba-tiba tangis Vanessa pecah. James menarik napasnya dan duduk dengan tegap. Gugurkan. Vanessa menggeleng. Tidak, Dad. Vanessa takut. Ini konsekuensi dari kebodohanmu. Jadi kamu harus tanggung sakitnya. Vanessa bersujud di pangkuan sang ayah. Jangan, Dad. Vanessa mohon. Vanessa tidak apa membesarkan anak ini sendiri. Lalu bagaimana dengan karirmu? Bagaimana dengan image yang akan berkembang nanti? Tanya James. Gugurkan bayi itu, Nes. Mommy punya banyak kenalan dokter Obgyn yang bagus. Vanessa masih menggeleng. Tidak, Mom. Vanessa tidak sejahat itu. Alin menampar pipi putrinya. Kamu tuh benar-benar bodoh. Rasanya Mommy ingin buang kamu ke laut. Mommy, Daddy, maaf. Ucap Vanessa lirih. Sepertinya ia akan mulai mencari Riza lagi dan memintanya untuk bertanggung jawab. Karena sebelumnya, hal ini memang kemauan Riza. Dia yang sekarang menjadi kaki tangan kanan di Amerika itu memang menginginkan anak dari Vanessa. Namun Vanessa tidak tahu harus mencari Riza di mana. Kalau kamu tidak mau menggugurkan janin itu, kamu harus siap meninggalkan karirmu dan menetap di Boston bersama paman dan bibimu di sana. Ucap James tegas. James masih memiliki adik di kota kelahirannya itu, dan sang adik hanya tinggal bersama istrinya karena mereka tak memiliki keturunan. Akankah Vanessa dan Riza bertemu di Boston? Semoga. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.